Shalom, Happy Sunday, selamat datang di ibadah online SAF House of Restoration. Mari kita berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan dan fokuskan hati dan pikiran kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa transfer ke rekening yang tertera di bawah ini, ataupun bisa scan QR barcode yang tertera di layar Anda. Terima kasih untuk setiap saudara yang sudah setia untuk memberikan persembahan, persepuluhan maupun dana misi. Di hari Selasa kita mengundang para KTB Leaders untuk bisa menghadiri KTB Leadership Meeting via online. Nanti linknya akan di-share di grup. Nah, di hari Kamis kita mengundang saudara sekalian untuk bisa hadir di KTB. Tetap setia untuk mengikuti KTB setiap hari Kamis. Nanti untuk linknya akan di-share di KTB grup masing-masing. Sekian pengumuman dari saya. Selamat beribadah. God bless you. Shalom semuanya, selamat pagi, selamat datang di SAF House of Restoration. David harap kalian semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Yuk kita mau mempersiapkan hati kita, walaupun mungkin masih tetap online, tapi kita benar-benar menyiapkan hati kita, pikiran kita, tubuh, jiwa, semuanya. Kita benar-benar mau datang untuk menghampiri tata Allah Bapa. Mari sebelum memulai ibadah ini kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa mungkin hari ini Tuhan, dunia ini Tuhan penuh dengan kekhawatiran Lord. Tapi terima kasih Tuhan, Kau masih mengizinkan kami semua Tuhan, Kau masih memperingatkan kami sekali lagi Tuhan, bahwa hidup kami ini Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan jika sampai hari ini Tuhan hidup kami untuk dunia ini Tuhan. Kami penuh kekhawatiran akan dunia ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan ingatkan sekali lagi Tuhan jemaat-jemaat di SAF Tuhan, hamba-Mu semua Tuhan yang terlibat dalam para pelayan-Mu ini juga Tuhan di SAF ini Tuhan. Melalui peringatan ini Engkau telah mengingatkan kami sekali lagi Tuhan, bahwa hidup kami Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan. Hidup kami hanya untuk bersama-Mu Lord. Maafkan kami Tuhan jika kami mendukakan Engkau Tuhan. Bapa buat kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, dalam setiap tindakan yang kami lakukan Tuhan, kami mencerminkan Engkau Tuhan, mencerminkan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Allah kita. Haleluya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa Tuhan. Amin. Just worship God. We worship you God.
bersamamu Tuhan. Kami hari ini masih mendukakan Engkau Tuhan, kami mau kembali Tuhan ke Engkau Tuhan. It's all about you Jesus God, terima kasih Tuhan. Come on sing, it's all about you God. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Dari hati kalian kami katakan, it's all about you. It's all about you. It's all about you. Worship God. Hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all bangkit berdiri menyembah Allah kita. About you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, God. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Katakan dari hati kalian yang paling dalam. Just worship God. Minta ampun kepada Tuhan jika sampai hari ini engkau masih mendukakan Tuhan. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Yes, it's all about you, Lord Jesus. Everything is all about
about you. Let's worship Him. Let's worship Him. Exalt Him. Exalted His name higher and higher. Mari kita menyembah Dia dimanapun engkau berada. Tinggikan Dia, Yesus. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama menghampiri tata kasih karunia Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menghampiri sekali lagi tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau datang kepadamu pagi hari ini untuk sekali lagi kami mencari wajah-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan. Ada kadang-kadang di antara kami seperti merasa seperti Ayub ya Tuhan, yang dalam kondisi terdesak, membuat rencana, planning, tapi planning itu, rencana itu seperti bukan lagi ada di tangan kami. Kami juga berusaha ya Tuhan untuk menjalani hari-hari kami. Tetapi ketika kami berpikir tentang hari-hari kami pun juga merasa seperti kami tidak bisa mengendalikan juga hari-hari kami ya Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau datang saja kepada Engkau. Karena di dalam Engkau ya Tuhan, Engkau adalah kota perlindungan kami. Seperti Daud, kami mau berkata kepadamu ya Tuhan, hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripadamulah pertolongan kami. Kami berdoa kiranya melalui ibadah kami setiap pagi ini Tuhan, pagi ini kami akan kembali dikuatkan, kembali diyakinkan bahwa Tuhan tetap pegang kendali walaupun seolah-olah kami sendiri tidak punya kendali. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan buka hati kami ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, Roh Kudus berbicara kepada kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semuanya. Kita semakin antusias memasuki bulan yang baru di bulan Juli ini saudaraku. Dan sekali lagi kita akan bersama-sama firman Tuhan menjadi roti hidup bagi setiap kita untuk kita bisa diberi makan dan mendapatkan kekuatan dan bertumbuh bersama-sama. Pada bulan Juli ini kita memasuki satu tema, yaitu radical patience atau kesabaran yang radikal saudaraku. Dan ini merupakan buah roh setelah kita belajar tentang damai sejahtera. Mari kita akan coba melihat bagaimana buah roh ini bekerja di dalam setiap hidup kita, saudara-saudara. Kalau saudara kita perhatikan, dimulai dengan buah roh kasih. Dan setelah buah roh kasih ada sukacita. Dan ketika setelah ada sukacita, ada damai sejahtera, saudaraku. Ketika seseorang memiliki damai sejahtera, ketenangan, hatinya memiliki kedamaian, hatinya berdamai, baik dengan Allah, dengan dirinya sendiri maupun di dalam kehidupan kesehariannya, di mana saudara dan saya menjaga hidup yang kudus, maka kedamaian itu menjadi milik kita. Dan ketika damai ada di dalam hidup kita, saudara-saudara, orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang dipastikan mereka punya damai sejahtera, saudara-saudara, karena mereka punya ketenangan. Dan kita akan melihat bahwa bagaimana buah roh itu Tuhan bangun dari satu lapis kepada lapis yang lain. Dan sekarang kita mau belajar bersama-sama tentang buah roh
kesabaran, saudara-saudaraku. Berbicara tentang kesabaran, ini rasanya menjadi semakin lama semakin sulit. Tetapi saudara-saudara, dalam masa pandemik ini kita semua diajar untuk sabar. Kita belajar untuk sabar. Segala sesuatu kita harus harus berusaha untuk menyesuaikan. Dan di sanalah saya merasa bahwa kita semua diajar untuk sabar, saudara-saudara. Dan setiap kita sebenarnya bergumul dengan kesabaran ini. Kesabaran yang seringkali kita hilangkan oleh karena kemarahan, oleh karena frustasi di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi kehilangan kesabaran oleh karena ada sesuatu yang keluar dari dalam diri kita. Dan coba kita lihat diri kita sendiri, saudara-saudara. Kadang-kadang ada satu peristiwa, kalau kita sebut masalah, itu levelnya mungkin hanya levelnya 2 saja ya, level 2 atau level 3. Masalah itu level 2 atau level 3. Tetapi seringkali kita memberikan respon itu bisa levelnya 7 sampai 9, saudara-saudara. Respon di dalam diri kita terhadap level masalah yang seharusnya 2 sampai 3 ini kita juga responi dengan 2 sampai 3 saja sebenarnya. Tetapi betapa sering kita meresponnya 7 sampai 9 seperti sebuah masalah yang begitu besar, saudara-saudara. Sehingga kesabaran menjadi tidak ada. Dan bukankah kita bisa menempatkan diri di dalam apa yang saya gambarkan ini, saudara-saudara? Kadang-kadang perkara-perkara kecil, perkara-perkara sepele yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah, tetapi kemudian diresponi begitu luar biasa, seperti seseorang yang memencet tombol bom nuklir dan meledak begitu besar, saudara-saudara. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara, tetapi kita sering melihat ada penyesalan-penyesalan yang terjadi oleh karena satu respon yang luar biasa melebihi dari fakta, persoalan, peristiwa yang terjadi. Dari sini, saudara-saudara, menjadi sabar itu bukan hanya berbicara saya harus sabar, saya harus sabar, saya harus sabar. Saudara-saudara ngomong sabar tapi ekspresinya tidak sabar, saudara-saudara. Saudara, menjadi sabar bukan trying harder. Menjadi sabar itu bukan berbicara kita berusaha semakin keras untuk menjadi sabar. Kalau itu yang terjadi, saudara, cepat atau lambat saudara kita akan meledak, saudara. Jadi kesabaran bukanlah kita sedang menahan satu dorongan emosi yang besar begitu, dan kemudian kita trying harder, kita mencoba semakin lama semakin keras. Berapa lama kita bisa bertahan, saudara-saudara? Buah roh bukan berbicara tentang kesabaran yang diperlakukan seperti itu. Saya harus sabar, saya harus sabar. Sementara kita harus sabar-sabar, tiba-tiba kemudian kita pegang barang piring pecah belah lalu kita banting. Saya harus sabar, saudara-saudara. Tidak. Banyak kali kita seperti itu. Kita mencoba, bahkan kadang-kadang ada kesabaran, bukan kesabaran ya. Itu ada ketidaksabaran yang kita coba rasionalisasi, yang kita coba masuk akalkan. Kita hidup di dalam dunia, di dalam zaman di mana banyak di antara kita yang berorientasi kepada hasil. Kita mengejar hasil. Dan apalagi kita hidup di zaman teknologi yang luar biasa seperti ini. Segala sesuatu instan, segala sesuatu cepat, saudaraku. Dan berapa banyak kabar, berita, baik di online maupun berita di surat kabar yang menunjukkan orang sekarang semakin kehilangan kesabaran, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kalau dulu saudara-saudara kita misalnya harus mau makan enak, kita harus pergi ke antri ke tempatnya. Sekarang semua ada di aplikasi, kita tinggal panggil. Dan semakin lama semakin kita ingin cepat, layanan cepat, serba cepat dan berorientasi kepada hasil.
dalam keadaan yang semua berorientasi kepada hasil, termasuk gereja. Ketika gereja dilayani, orang juga mulai berorientasi kepada hasil, berapa jumlahnya. Orang juga mulai mempertanyakan kenapa begini dan begitu. Padahal saudara-saudara, kita harus tahu bahwa pekerjaan yang Allah sedang kerjakan bukan melulu tentang berapa banyak, tetapi tentang juga apa yang sedang Allah kerjakan di dalam setiap pribadi kita. Dan itu sebabnya saudara-saudara, belajar menjadi sabar. Dan kadang-kadang kita menjadi tidak sabar, lalu ada rasionalisasi, ada hal yang kita coba lakukan pembenaran dengan ketidaksabaran kita dengan mengatakan, karena saya sedang mengejar hasil, karena saya sedang menginginkan hasil begini dan begitu, saudara-saudara. Dan seringkali kita kemudian kehilangan kesabaran, kehilangan damai sejahtera, dan bahkan kemudian kehilangan sukacita. Dan akhirnya juga kita kehilangan kasih, saudara-saudara. Jadi saya melihat kesabaran nampaknya ini seperti sebuah benteng utama. Benteng pertama dari bagian-bagian buah roh yang lain, saudara-saudara. Nah, mari kita akan melihat bagaimana pertanyaannya kita bisa menjadi sabar, saudara-saudara. Apakah seperti yang saya katakan dengan cara trying harder, mencoba lebih keras untuk saya menjadi sabar, saudara-saudara? Atau bagaimana? Mari kita buka Alkitab di dalam Amsal pasal 14 ayat 29 yang mengatakan seperti ini. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang sabar itu besar pengertiannya. Kalau saya balik, seorang yang punya pengertian yang besar, maka dia akan menjadi sabar. Berarti kesabaran itu dilahirkan, dimunculkan oleh karena ada pengertian, saudara-saudara. Oleh karena ada pengertian. Berapa banyak orang yang tidak sabar oleh karena mereka tidak mengerti, saudara-saudara. Dan kalau kesabaran itu oleh karena pengertian yang besar, maka kemudian kita perlu bertanya, pengertian seperti apa yang diperlukan untuk seseorang menjadi sabar, saudara-saudara. Untuk menjadi sabar, saya mengajak kita untuk di minggu yang pertama mengerti tentang kesabaran Yesus. Karena Yesus Kristus adalah Adam yang kedua yang diberikan kepada manusia, di mana setiap saudara dan saya, kita semua itu dipulihkan gambar Allah yang hancur rusak oleh karena dosa. Lalu kemudian melalui Kristus sebagai Adam yang kedua, maka setiap kita, citra Allah, karakter Allah di dalam setiap kita itu dipulihkan dengan cara bagaimana? Dengan cara ku mau sepertimu Yesus. Saudara dan saya belajar untuk menjadi seperti Yesus. Dan dari sini saya mengajak kita merenungkan satu pengertian tentang kesabaran Yesus. Dan itu memang benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan juga menunjuk tentang kesabaran Yesus ini. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5 dikatakan begini, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tuhan menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Dalam terjemahan yang lain mengatakan, I pray that the Lord will guide you to be as loving as God and as patient as Christ. Menjadi penuh kasih, menjadi memiliki kasih seperti Allah, yaitu Allah Bapa yang telah mengutus anaknya yang tunggal sehingga barang siapa percaya dia tidak akan binasa, dan as patient dan sabar
seperti Kristus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, tabah seperti Kristus. Kesabaran seperti Kristus. Dan kalau kita melihat hubungan ini, maka kita melihat Allah Bapa mengutus Kristus, dan Kristus melakukan, menjalankan apa yang diperintahkan Bapanya dengan kesabaran, dengan ketabahan. Dan dari sini saudara, saya diarahkan dan mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika berbicara tentang Kristus. Bagaimana Kristus bisa menjadi teladan buat saya dan saudara-saudara, supaya gambar Allah di dalam diri kita itu disempurnakan, dipulihkan menjadi seperti Kristus. Itu membawa kita kepada Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terjemahan bahasa Indonesia mengatakan hendaklah pikiran dan perasaan. Sebenarnya di dalam bahasa asli hanya ada satu kata saja yang kemudian diterjemahkan the mind. Let this mind be in you with also in Christ Jesus. Terjemahan King James mengatakan biarlah pikiran. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa yang bebas, saya bisa mengatakan biarlah pengertianmu itu seperti pengertian yang dimiliki oleh Kristus. Dan kalau saya hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Amsal pasal 14 ayat 29, orang yang sabar itu karena besar pengertiannya. Dan kemudian di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang kelima dikatakan biarlah engkau menunjukkan doamu untuk engkau memiliki kasih seperti Allah dan kesabaran seperti Kristus. Jadi saudara-saudara, untuk kita bisa menjadi sabar, jelas kita melihat bahwa kita harus punya pengertian sebagaimana kesabaran Kristus ketika menjalani tugasnya di muka bumi ini menjadi juru selamat saya dan saudara-saudara. Jadi kalau saudara dan saya berdoa untuk minta kesabaran, maka seperti 2 Tesalonika 3 ayat 5 mengatakan, hendaklah kita untuk berdoa minta kesabaran seperti kesabaran Kristus. Kesabaran Kristus seperti apa? Yang Amsal pasal 14 ayat 29 disebut, saya menyebutnya sebagai sebuah pengertian. Pengertian seperti apa? Saudaraku, dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 ini, saya akan membawa kepada kita pengertian kesabaran yang dimiliki oleh Kristus. Saudara, saya akan membahas mulai dari ayat yang ke-8. Mengapa? Karena ayat yang ke-8 ini justru merupakan akar, saudara-saudara. Jadi kalau kita berbicara tentang kesabaran, kesabaran itu buah, saudara-saudara. Dan kita tidak bisa mengolah kesabaran dengan coba mengolah buahnya. Seperti yang saya katakan dengan berusaha untuk sabar. Kita harus melihat akarnya, saudara-saudara. Karena akar, pohon, pokok, itu akan mengeluarkan buah sesuai dengan akarnya, sesuai dengan pokoknya, saudara-saudara. Kalau seseorang menanam mangga, pasti akan berbuah mangga. Jangan sampai kita berharap buah mangga, tetapi akar yang kita punya, pokok yang kita punya itu ternyata adalah
pohon rambutan. Jelas kita tidak akan memiliki buah rambutan, saudara-saudara. Akar kita adalah pengertian yang benar tentang kesabaran itu sendiri dan kesabaran yang telah ditunjukkan oleh Kristus. Dan ayat 8 mengatakan seperti ini, Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, yang pertama, pengertian yang pertama mengapa Kristus sabar atau tabah di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5 itu karena Kristus taat sampai mati. Kristus taat sampai mati. Ketaatan Kristus itu adalah ketaatan sempurna sampai akhir, saudara-saudara. Mati-matian dia taat kepada Bapaknya. Saudara, dari sini saya mulai merenungkan kesabaran itu berbicara tentang ketaatan, saudara-saudara. Ketaatan kepada siapa? Ketika Kristus dia sabar, itu terjadi oleh karena dia taat kepada Bapaknya. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dia telah merendahkan dirinya dalam keadaan sebagai manusia. Kristus telah merendahkan dirinya. Dia tidak menggunakan kuasa keilahiannya untuk kemudian muncul. Saudara bayangkan, saudara-saudara, ketaatan Kristus ini. Ketaatan Kristus ini ketika Kristus lahir, saudara-saudara, sebagai bayi. Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Dalam Yohanes pasal 1 dikatakan dia adalah firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu yang jadi. Dia adalah Allah yang berkuasa menciptakan, tetapi dia kemudian menjadi ciptaan, seolah-olah menjadi ciptaan, saudara-saudara. Bayangkan bahwa ketaatan yang sempurna, ketaatan yang absolut, total, itu harus diikuti dengan merendahkan diri, saudara-saudara. Ketaatan Kristus diikuti dengan merendahkan diri. Saya dan saudara-saudara, kita tidak mungkin sabar kalau kita tidak mentaati Allah. Pertanyaannya, mentaat kepada apa, saudara-saudara? Kristus taat kepada tujuan Allah Bapa di dalam hidup Kristus, untuk Kristus menjadi juru selamat bagi seluruh dunia. Saudara dan saya juga diberikan satu tujuan. Tujuan yang Allah tetapkan dalam setiap kita adalah tujuan menjadi terang dan garam dunia. Ketika saya dan saudara-saudara sadar tujuan menjadi terang dan garam dunia, kita mentaati. Setiap sekali saudara-saudara kita diingatkan untuk kamu terang, kamu garam. Terang itu menerangi kegelapan, mengusir kegelapan. Dan garam itu membuat sedap. Garam itu juga membuat makanan atau bahan-bahan itu diawetkan, dijauhkan dari bakteri, dibersihkan, disucikan. Saudara-saudara, ketaatan kepada rencana Bapa dalam setiap kita itu akan mendatangkan kesabaran, saudara-saudara. Mendatangkan kesabaran. Bayangkan ketika Kristus dia menjadi anak-anak, orang tuanya, ketika Kristus umur 12 tahun dia tertinggal di Yerusalem sementara orang tuanya sudah pulang ke Nazaret. Yesus kemudian dicari-cari karena tidak ada di dalam rombongan. Dan ketika mereka melihat, menemukan Yesus sedang duduk bersama-sama dengan orang-orang lain, orang-orang lebih dewasa. Dan Yesus sedang menjelaskan tentang Taurat Tuhan, mengajarkan tentang Taurat Tuhan. Orang tua yang khawatir anak mereka hilang di antara ratusan ribuan orang, mereka bayangkan mereka mencari anak ini, mencari Yesus. Dan ketika melihat Yesus sedang santainya mengajar tentang Taurat Tuhan, orang tua mana, saudara, sekalipun apa yang dilakukan Yesus itu baik, positif,
tetapi membuat khawatir orang tuanya. Dan apa yang dilakukan kedua orang tuanya? Mereka menegur Yesus. Sekalipun Yesus sedang mengajar firman Tuhan, tetapi mereka menegur Yesus. Saudara bayangkan, Allah semesta alam yang sebenarnya menurunkan Taurat itu sendiri, memiliki Taurat itu sendiri dan memberikannya kepada Musa. Dan sekarang dari mulutnya mengajarkan langsung kepada orang-orang. Dan yang terjadi, saudara, dia ditegur, saudara. Wow, kalau saya mungkin bisa tersinggung, ini tugas saya, ini tugas mulia. Saya ditegur. Lalu kemudian, apa yang kemudian disampaikan oleh Yesus kepada kedua orang tuanya ketika dia ditegur, saudara-saudara? Yesus tidak balik marah. Yesus menghormati orang tuanya. Yesus menahan diri karena dia mentaati. Mengapa? Karena Yesus harus menjadi manusia sempurna. Karena di dalam kesempurnaan Yesus menjadi manusia, maka di dalamnya, saudara-saudara, penebusannya juga sempurna, saudara-saudara. Penebusan Kristus di dalam setiap kita itu sempurna karena Kristus menjadi manusia yang sempurna. Hanya Dia tidak berbuat dosa, sehingga darahnya yang suci itu berkuasa untuk menebus saya dan saudara-saudara. Tetapi Dia harus menjadi manusia seperti saudara dan saya. Kesempurnaan menjadi manusia bukan berarti seperti kita yang punya cacat celah. Ya, Kristus sempurna menjadi manusia karena dia di dalam keadaan sebagai manusia, dia tunduk kepada orang tuanya, dia taat. Bahkan kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang kedua, ketika anggur mulai habis, lalu ibu Yesus meminta kepada dia untuk menolong pasangan yang sedang kehabisan anggur dalam pernikahan ini, pesta nikah ini. Yesus mengatakan, waktuku belum tiba. Yesus harus menahan diri karena dia menanti waktu yang Bapa izinkan. Yesus taat, saudara. Yesus sabar. Dia melihat kebutuhan di depan mata. Tetapi ketika ibunya meminta, dia bisa mengatakan waktuku belum tiba. Tetapi pada akhirnya kemudian Yesus melakukan mujizat. Air berubah menjadi anggur. Saya yakin, saudara, itu sudah lewat persetujuan Bapaknya untuk melakukan. Karena Yesus taat. Di dalam ketaatan kita, ketika kita memberikan respon, saudara dan saya harus belajar bertanya kepada Bapa di surga, kepada Tuhan, Tuhan, apakah respon saya ini harus saya berikan? Respon seperti apa yang harus saya berikan? Ketaatan kita, saudara, itu adalah sumber dari kesabaran yang benar. Ketaatan kita kepada Allah, saudara. Dan itu yang dilakukan oleh Kristus. Oleh karena ketaatan itu, kemudian kita naik kepada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara perhatikan di sini ayat 6 dan 7, saya tertarik dengan dua kata ini, yaitu kata mempertahankan dan kata melepaskan, saudara-saudara. Kristus tidak mempertahankan keadaan kealahannya dan kemudian melepaskan semuanya, lalu mengambil rupa seorang hamba. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari berkata demikian, pada dasarnya ia sama dengan Allah, tetapi ia tidak merasa bahwa keadaan yang ilahi itu harus dipertahankan. Sebaliknya, ia melepaskan semuanya, lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Saya menangkap kebenaran di mana Kristus menjadi sabar.
Karena yang kedua, yaitu Kristus melepaskan haknya. Ada satu kalimat di sini, ia melepaskan semuanya, lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Dalam terjemahan baru dikatakan ia mengambil rupa seorang hamba. Dulu waktu saya membaca, polos-polos aja, saya berpikir, oh, Yesus mengambil rupa seorang hamba, artinya wajahnya itu seperti wajah budak begitu ya. Wajahnya tidak menarik, wajahnya melas, wajahnya tidak dirawat dan lain sebagainya. Tapi kalau saya baca terjemahan yang lain, itu bukan seperti itu maksudnya. Yesus menjadi sama seperti seorang budak, saudara. Bayangkan, dia adalah Allah yang menciptakan, yang memiliki segala sesuatu. Lalu dia kemudian menjadi seperti budak. Budak pada zaman itu mereka tidak punya hak apa-apa, saudara-saudara. Mereka tidak punya hak, hidup mereka sudah terbeli. Mereka tidak punya hak untuk hidup mereka sendiri, saudaraku. Mereka tidak punya hak untuk makan, mereka tidak punya hak untuk hidup, mereka tidak punya hak untuk kawin, mereka tidak punya hak untuk menentukan besok mau makan apa. Mereka tidak punya hak, saudaraku. Yesus, He gave up everything. Dia telah menyerahkan, melepaskan segala sesuatu, saudaraku, sehingga dia menjadi seperti hamba. Disinilah saya menemukan kunci mengapa Yesus sabar, yaitu dia apapun yang dia alami, karena dia sudah melepaskan haknya kepada Bapa di surga. Apapun yang dia alami, dia tidak berhak kecuali Bapanya meminta dia meresponinya. Ini juga hampir berhubungan erat dengan ketaatan, saudara-saudara. Ketaatan lebih kepada karena menjalankan sebuah tugas, sebuah misi. Sementara saudara-saudara, ketika berbicara tentang melepaskan hak, itu berbicara tentang apa yang saya punya. Apa yang harusnya saya punya hak untuk membalas, saya punya hak untuk marah, saya punya hak untuk melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Ketika saya dirugikan, saya punya hak, saudaraku. Bukan berarti kemudian kita menghilangkan hak itu semua, tetapi seperti seorang hamba, maka Yesus menunggu perintah Bapanya untuk bagaimana hak itu akan dikerjakan, saudara-saudara. Untuk hak itu akan dilepaskan, hak itu akan diberlakukan. Di sini, saudara-saudara, kita belajar bahwa kesabaran itu berbicara tentang bahwa sekarang kalau saya dihina, saya dimaki-maki, saya bukan hak saya lagi untuk menjawab, membalas, tetapi itu adalah hak Tuhan, karena Tuhan yang saya telah berikan hak itu semua. Wah, itu bagaimana ya Pak? Saudara-saudara, saya kemudian merenungkan. Saya ingat firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab ia akan memiliki bumi. Dan menarik, lemah lembut ini bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu bukan berbicara tentang seorang yang bahasanya lemah lembut, teratur. Saudara, lemah lembut lebih berbicara tentang kendali hati. Lemah lembut itu seperti seekor kuda yang punya kekuatan luar biasa, tetapi dikendalikan oleh kekang, oleh tali kekang, ke kanan, ke kiri. Itu nurut dengan yang mengendalikan kuda, mengendalai kuda. Demikian juga saudara-saudara, ini berbicara melepaskan hak itu artinya bukan berarti kita kemudian menjadi seorang yang pasif. Saudara, kesabaran yang Alkitab itu bukan menjadi orang yang pasif, tetapi kesabaran di dalam Alkitab itu berbicara tentang kita menyerahkan hak kita untuk membalas kepada Tuhan
Semua hak itu kita serahkan kepada Tuhan. Dan ketika kita diberlakukan itu semua, saudara dan saya harus berpikir, yang dilukai itu bukan saudara, tetapi yang dilukai adalah Tuhan saudara. Kenapa? Karena hak itu telah saudara berikan kepada Tuhan. Sehingga saudara dan saya bisa seperti Kristus yang taat sampai mati. Ini tidak mudah tentu saudara-saudara. Daging kita, saya yakin tidak mungkin bisa melakukan kebenaran ini. Itu hanya terjadi kalau saudara-saudara mengosongkan diri. Ego kita kosongkan dan kita meminta Kristus untuk menanggungnya bersama dengan saudara dan saya. Saudara, tahukah kita marah karena kita merasa berhak, bukan? Bahkan kemudian kita tidak sabar oleh karena kita merasa berhak. Berhak melakukan ini, berhak melakukan itu, berhak. Bagaimana ketika kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mengalami ini semua ya Tuhan. Saya harus lakukan yang benar, tapi saya tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, karena saya lepaskan hak ini kepada Engkau saja Tuhan. Give up everything. Saya melihat di sini, mengapa Yesus berdoa pagi hari. Setiap pagi Yesus berdoa. Saya yakin yang Yesus doakan adalah Yesus berdoa untuk menyerahkan segala haknya kembali kepada Tuhan untuk menjalani, kepada Bapanya untuk menjalani hari itu. Saudaraku, berbicara tentang kesabaran Kristus, saudara dan saya harus mengikuti apa yang telah ditunjukkan teladan Kristus kepada kita. Selama saudara menjadi orang Kristen, hak-hak apakah yang kita sudah lepaskan dan kita berikan kepada Tuhan? Saudaraku, kalau saya mulai berpikir bahwa saya ini merasa berhak dihormati, saya merasa berhak ini, berhak itu, berhak ini, berhak itu, maka saya kemudian ketika saya disentil, saya akan langsung dengan cepat naik, saudara-saudara. Tapi ketika saya menyerahkan hak itu, saya belajar, dan itu tidak hanya sekali, harus setiap hari, saudara-saudara. Setiap hari menyerahkan hak itu kepada Bapa di surga, sehingga kita dan setiap kita seperti Yesus yang tidak mempertahankan keadaannya dan melepaskan segala sesuatu kepada Bapanya. Mari saudara-saudara, pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kesabaran Kristus itu terjadi karena dia taat kepada tujuan dan rencana Bapanya. Itu berbicara tentang hope, kesabaran yang aktif. Karena saya taat, saya lakukan ini. Tapi juga saudara-saudara, ada kesabaran yang juga mengandung pengertian pasif. Ketika kita ditekan, diberlakukan sesuatu, kita tidak membalas. Kenapa? Karena kita telah menyerahkan hak kita kepada Tuhan, melepaskan hak kita kepada Tuhan. Jadi kesabaran itu ada dua sisi ini, yaitu sisi aktif dan sisi pasif. Jangan terbalik. Ketika saudara berhubungan dengan orang, saudara punya kesabaran aktif. Tidak, saudara. Kesabaran aktif kita ini berhubungan dengan keadaan, dengan persoalan. Itu kesabaran aktif. Tidak, karena saya punya tujuan, Tuhan punya tujuan dalam hidup saya tetap bertahan, itu aktif. Tapi berhubungan dengan orang, itu adalah kesabaran pasif. Kenapa? Karena Tuhanlah yang telah memiliki hak kita. Sebab kepadanya
kita telah menyerahkannya. Mari kita datang kepada Tuhan, saudaraku, dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya minta saudara tenang sejenak di hadapan Tuhan. Saya mengajak engkau merenungkan, melihat hidupmu, bagaimana, siapa diri kita. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Saya melihat bahwa tanggapan kita pagi hari ini adalah ketika saudara dan saya mengikuti teladan Yesus, maka sebenarnya dunia akan melihat Yesus di dalam diri saudara dan saya. Itu berarti Yesus akan dimuliakan. Whenever and dimanapun juga, wherever, ketika orang melihat Yesus nyata melalui setiap kita, maka Yesus dimuliakan. Ketika melalui kesabaran kita Yesus menjadi nyata, Yesus dimuliakan. Itu sebabnya mari saya mengajak kita menyanyikan pujian ini. It's all about you. It's all about Jesus. Semua tentang Yesus. Mari kita menyerahkan semua apa yang menjadi kegagalan, apa yang menjadi ketidaksabaran kita, kemarahan, meledak-ledak, apapun tanggapan kita yang seringkali tidak terkontrol. Mari kita mengikuti firman Tuhan untuk taat dan menyerahkan hak kita kepada Dia. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Amen. Hallelujah. It's all about you, Jesus. Mari kita menyerahkan diri kepada Dia, berserah kepada Dia sekali lagi untuk mengikuti firman. Yes, it's all about you, Jesus. Let Jesus be lifted up. Amen. Hallelujah, Jesus. It's all about you. Mari biarlah Yesus dimuliakan di dalam setiap hidup kita. Amen. Hallelujah. It's all about you, Jesus. Coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you. Jesus coming back. Mari kita menghampiri Dia, menyembah Dia. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. It's all about you. Mari kita meminta pengampunannya. Amin, amin, amin. Yesus mau engkau hidup di dalam kebebasan untuk mengikuti kehendak-Nya, untuk mentaati Dia dan menyerahkan hak setiap kita, hak untuk membalas, hak untuk menekan, hak untuk memberikan apa yang menurut dunia harus diberikan, perlakuan yang lebih keras. Kita menyerahkan hak itu kepada Tuhan saja. Amin, haleluya. Oh, Yesus, amin, amin. It's all about you, Jesus. Haleluya, 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 haleluya. It's all about Jesus. Amen. Biarlah Yesus pagi hari ini ada di dalam diri setiap kita.
semua perlakuan yang kau alami, engkau tidak tanggung sendiri. Ketika engkau menyerahkan hakmu kepada Tuhan, Yesus yang menanggungnya. Saudara, kalau engkau membuatnya menjadi personal, oh orang ini menolak aku. No. Kalau orang menolak saudara, mereka juga menolak Yesus berarti. Ketika engkau menyerahkan hak itu kepada Yesus, maka engkau punya kelegaan, sebab bukan engkau, tapi Dia. Mari kita datang kepada Dia. Dan saya mengajak untuk datang kepadanya melalui perjamuan kudus. Saudara siapkan unsur-unsur perjamuan kudus saudara di rumah. Siapkan roti atau biskuit, dan juga siapkan minuman yang melambangkan anggur darah dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Ambillah roti di tangan kananmu dan angkatlah tinggi-tinggi. Maka Yesus mengambil roti sambil berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali engkau memakannya, ingatlah akan aku. Mari kita makan bersama-sama demi nama Tuhan Yesus. Siapkan anggur di tangan kananmu. Dan sebagai penghormatan angkat tinggi-tinggi. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur sambil berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan atasmu. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah bahwa engkau telah ditebus dengan darah yang mahal. Jangan kau murahkan hidupmu, jangan kau sia-siakan hidupmu, sebab hidupmu telah ditebus oleh darah yang mahal. Hidupmu berharga, hidupmu bernilai. Bahkan hidupmu telah disamakan dengan anak Allah sendiri, sebab darahnya telah dicurahkan menggantikan engkau dan saya. Mari kita menghormati darah Yesus yang telah menebus setiap kita dengan hidup untuk memuliakan Dia, dengan hidup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, dan taat sampai mati oleh karena mengikuti kehendak-Nya. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Ke dalam tangan-Mu lah setiap hidup kami serahkan Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah hidup kami satu kali kami bisa mengakhirinya seperti Yesus mengakhirinya. Dengan berkata, aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kerinduan kami ya Tuhan, kami bisa mengatakan itu kepada Bapa di surga. Aku telah mempermuliakan Engkau ya Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau telah berikan kepadaku untuk diselesaikan. Setiap kita mendapatkan tugas dari Tuhan untuk menjadi terang dan garam dimanapun Engkau berada. Biarlah kita mengerjakannya sampai tuntas,
Sampai kita semua berkata, aku telah mempermuliakan Engkau. Setiap kali kita melakukan kebenaran firman Tuhan, aku telah mempermuliakan Allah Bapa. Setiap kali engkau menyadari kesalahanmu dan meminta pengampunan, dan biarlah firman itu jadi atas hidupmu, engkau telah mempermuliakan Bapa di surga, di muka bumi ini. Setiap kali engkau orang tua mendidik anak-anakmu untuk takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau telah mempermuliakan Bapamu di surga dengan melakukan tugasmu sebagai orang tua di muka bumi ini. Setiap kali engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, sekalipun itu sulit, engkau telah belajar mempermuliakan Bapamu di surga. Biarlah setiap kita semuanya jemaat SAF, setiap kami ya Tuhan, biarlah engkau pakai kami ya Tuhan untuk mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa buat setiap kami, keluarga kami yang sakit, saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk keadaan ini, kiranya Tuhan Engkau Allah memberikan kami damai sejahtera yang memerintah setiap hati kami. Dan kami juga berdoa biarlah kami juga menjadi orang-orang yang dapat dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, tangan Tuhan, membantu saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat SAF Engkau dan seluruh gereja yang ada, seluruh anak-anakmu yang ada, biarlah Tuhan menyatakan perlindungan-Mu. Demikian juga Engkau berkati pekerjaan kami. Kami juga berdoa buat pemerintah Indonesia, biarlah pemerintah Indonesia dimampukan Tuhan untuk mengambil langkah-langkah dan masyarakat seluruhnya bekerja bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pelayanan di SAF ini, pelayanan online kami, biarlah Tuhan memberkati pelayanan online kami. Karena setiap pengerja yang berusaha memberikannya, kami belajar memberi dari keterbatasan kami. Kami belajar memberi dari, kadang-kadang ada di antara kami yang merasa sebenarnya kami terbatas. Tetapi Tuhan, kami mau belajar mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu, pengerja-Mu yang setia, hamba-Mu mengucap syukur untuk itu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi kepadamu damai sejahtera. Biarlah hidupmu diwarnai oleh ketaatan yang sungguh kepada Allah Bapa, sehingga engkau akan belajar sabar, kesabaran yang aktif karena engkau punya pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa apa yang kau kerjakan tidak pernah sia-sia. Apa yang kau tabur di dalam roh, engkau akan menuai buah-buah kekekalan. Dan biarlah hidupmu juga tetap sabar untuk dapat menanggung segala perkara. Kesabaran yang pasif karena berhubungan dengan orang-orang, sehingga engkau belajar untuk menyerahkan hakmu kepada Tuhan saja. Dan membiarkan apa yang kau alami ditanggung oleh Tuhan. Dan kau belajar untuk mengatakan ya di atas ya, dan tidak di atas tidak, di atas kebenaran firman Tuhan. Pada waktunya kesabaranmu akan berbuah manis. Seperti kata firman Tuhan, orang yang berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Engkau akan diberikan kekuasaan, engkau akan diberikan pengaruh untuk menjadi mempengaruhi orang lain. Terima kasih. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday dan terima kasih buat para pelayan Tuhan. Amin.